ya. Saya mau tanya ini. Penyaliban hukuman penyaliban ini terjadi kapan? Bukan, nggak usah ditanya Menurut tanggalnya. Islam. Itu saya udah Menurut lupa. Islam. Yesus yang nampak itu Judas yang mana, yang Iya. keribo kah, yang sipit kah, yang mana tuh? Sabar, gampang itu. Tapi menurut di Islam penyaliban itu kapan terjadi? Apa poinnya? Apa poinnya? Saya mau tanya. Apa poinnya? Yang di pantai ini artinya begini kan, kamu tidak mengakui penyaliban, betulkah tidak? Enggak, bukan tidak mau mengakui. Kami tidak mengimani bahwa yang disalib itu adalah Nabi Allah, Yesus. Ya sudah, gitu. oke. Tapi begini. Jadi sabar dulu. Berarti hukuman penyaliban tidak ada. Barabas, masa nggak tahu? Ya, makanya hukuman penyaliban itu tidak ada. Ada. Nah, kapan terjadinya? Ada penyaliban, ada. Yang disalib kapan itu terjadinya? Yesus Barabas. Ya, kapan terjadi? Sekarang pertanyaan saya begini. Sabar, kapan di mana terjadi? datanya? Di mana datanya 25 Desember itu kelahiran Yesus? Coba. Sabar dulu. Di mana datanya? Karena ada yang disalib itu Yesusmu, Judas. Kapan itu? Satu bilang salib, satu bilang tidak. Mana yang Kapan itu? Karena yang ada di salib itu Yesusmu itu. Iya kan, kamu tidak mengakui bahwa disalibkan, ya kan? Bukan tidak mau mengakui. Kami mengakui ada peristiwa penyaliban. Tapi yang disalib itu bukan Nabi, gitu loh. Ya sudah, berarti tidak ada kan? Tidak ada bagaimana? Ada penyaliban, yang disalib itu Yesus Barabas, gitu. Oh ya sudah, Yesus Barabas ya. Oke, saya terima aja. Bukan mau. Saya terima. Nah, saya mau tanya Anda ini, penyaliban itu kapan terjadi? Saya mau tanya dulu Pak Yudas. Itu 25 Desember. 25 Desember itu data dari mana itu dianggap sebagai kelahiran Yesus? Sabar. Kamu jawab dulu. Jawab dulu. 25 Desember itu data dari mana kamu anggap itu kelahiran Yesus? Coba Anda gimana datanya? bilang bahwa penyaliban Yesus tidak ada. Itu Sapani Barnabas. Ada penyaliban yang disalib Yesus Barabas. Kapan terjadi penghukuman penyaliban ini? Iya. Itu saya tanya dulu. Kamu jawab dulu. Itu bisa dihitung ketika kamu mengatakan kapan mulai hukuman penyaliban ini terjadi, tahun berapa? Dihitung dari 25 Desember. Pertanyaan saya, 25 Desember itu data dari mana kamu jadikan itu sebagai hari kelahiran Yesus? Itu sabar, gampang untuk saya. Enggak, tapi kamu yang jawab saya tanyakan, penyaliban ini terjadi kapan, tahun berapa? Abad dulu, pertama 25. kah? Abad kedua kah? Abad ketiga kah? Kapan terjadi? 25 Desember itu data dari mana kamu anggap sebagai hari kelahiran Yesus? Jawab dulu. Satu room sudah jawab. Saya mau tanya ini, kapan terjadi itu penyaliban itu? Nggak ada poinnya itu. Kamu jawab dulu 25 Desember. 25 Desember. Berarti tidak ada tahu jawaban semua ya? Enggak, jawabannya ada di 25 Desember. Kamu hitunglah itu. Saya mau tanya, satu room ini bisa tahu penyaliban kapan? Ya. Ada yang bisa jawab? 25 Desember. Jawab dulu. 25 Desember. Yang diceritakan itu bahwa Nabi Isa itu tidak disalib. Yang justru pertanyaan itu berbalik kepada Judas. Yang ada tuh Yesus yang disalib tuh. Kapan tuh? Hukuman penyaliban ini kapan terjadi? Iya, 25 Desember. Pengalihan pembicaraan. Tidak, saya alihkan. Makanya tadi kan saya tanya. Saya ikut ini kamu mengalihkan pembicaraan juga sini. Sekarang penyaliban itu kapan terjadi? Iya, 25 Desember itu data dari mana? Nanti kalau itu valid datanya kami akan hitung dari situ. Tapi kan persoalannya itu kamu nggak bisa pertanggungjawabkan. Kamu nggak bisa pertanggungjawabkan kelahiran Yesus itu 25 Desember. Satu room ini tidak tahu bahwa hukuman penyaliban itu terjadi kapan ya? Hitung aja dari 25 Desember. Oh, kasihan. Berarti Anda ini tidak tahu. Enggak, jawab dulu. 25 Desember itu data dari mana? Jadi kalau itu Anda ini tidak tahu sejarah bahwa penyaliban itu kapan terjadi loh. Kamu juga nggak bisa jawab. Coba. Tahu, kita tahu. Cuma
Kapan? Kamu jawab dulu itu. Kapan penyaliban lo? Iya, Ditanya jawab dulu itu. Satu Kata salib itu lo diambil dari bahasa Arab. Kamu salah apa? Sembarang kamu. Mana ada dalam Bible kata salib? Ayo cari. Mana ada? Ada lah. Original teksnya? Nggak ada. Kan. Nggak Yang ada itu saya teks terjemahan. tanyakan, Kata salib itu bukan bahasa Arab. Emang Ini logika ya. woi, Waduh, Kalau Yesus itu mati, kenapa dia nongol di depan goa, hidup lagi? Kenapa dia makan ikan goreng? tidak masalah itu. Tapi peristiwa sejarah penyaliban itu kapan menurut Islam? Kan kami nggak mengakui nggak ada penyaliban. Emang ada ya? Ada ya? Ada Tadi penyaliban ya? Kamu bilang tidak Ada penyaliban nggak? Ada penyaliban nggak? Sekarang kamu mengakui Ada bahwa penyaliban nggak? Ada nggak? Barnabas Atau disalibkan. cuma ngadi-ngadi? Sekarang mana yang saya percaya ini? Emang ada Kalau disalib penyaliban? kok Ada. makan ikan goreng, masih hidup, nongol, main di pantai. Bang Minum Ciko arak. tadi bilang pengganti dari Nabi Isa kan disalibkan, ya kan? Itu kapan terjadi? Hitung aja dari Terus- 25 Desember. Cuma Kalau di Kristen ada penyaliban ya. 25 Desember Judas. itu data dari mana? Kau jawab dulu Berat. tuh. Berarti kamu semua Oh, bingung. balik aja Bang Zigo. Bingungnya bahwa Gini. ganti itu siapa? Ini Kan semakin kamu tidak tahu. kegeeran ini udah. Yudas. Sekarang saya jelaskan boleh Yudas? Boleh. Sekarang saya jelaskan. Kata salib itu tidak identik dengan kayu yang ada palang itu. Kata salib di zaman Fir'aun itu sudah ada hukum penyaliban, yaitu mengikat orang di tulang sulbi belakang ini dan mati berlahan. Itu kata salib sudah ada di zaman Fir'aun, orang sudah dibunuh tapi di atas pohon korma, diikat dia di kayu lurus, bukan kayak yang kamu bayangkan sekarang itu, yang plus-plus itu. Oh, berarti Paham nggak kamu, penyaliban Yudas? juga ada di Islam juga ya? Loh, hukum di zaman Fir'aun pun Fir'aun menghukum orang itu dengan cara mengikat di atas pohon. Di atas Bukti pohon. mana? Bukti mana? Aduh, bukti mana? Bukti gimana? Bukti Kamu, mana? kamu kalau dijelaskan bukti mana? Sekarang saya tanya Kamu bukti mana buktikan itu yang Tuhan sekarang yang miliki disalib tiang? itu Ayo. Judas. Yang kamu buktikan itu. Sekarang kamu tanya saya. Sekarang saya tanya mana buktinya? Kamu tanya Kita mana mau bukti mengatakan mana? ada tiang. Ayo. Nah, Tunggu sebentar Yudas. Yudas. Gampang. Ya, Yudas. itu. Mana? Mana? Kan ini kita Mana baru bicara buktinya kalau salib. langit kamu memiliki tiang? Tunggu sebentar, saya bisa jelaskan itu. Kita bicara salib kok Saya bisa lari jelaskan. kemana-mana ini. Kami dalam Islam itu tidak mengimani salib. Ngapain kamu urus? Tapi yang menjadi iman itu perkara misalnya penciptaan kamu sekarang langit memiliki tiang. Mana tiangnya? Kok dusta? Ayo, tiangnya mana? Tunjukkan. Tiangnya. Kalau kamu bisa tunjukkan tidak gagal. Mana tiangnya mana? Nah, kalau saya Jangan kalau Bang Ucup. mana tiangnya? saya tiangnya bilang langit. itu kuasa Tuhan. Itu Tuhan kamu loh Jangan bilang Judas tiang yang dong. salib tuh. Enak aja kamu menentukan Tapi kuasa dia Tuhan punya gimana. jawaban itu begini bang Ucu deh. Itu untuk Jangan. Bang Ucup sekarang sudah nggak sama. Dengar. Sekarang saya Itu sudah mulai makan puji. untuk Hah? untuk menahan atapnya di Al-Quran itu. Di apa? Saya tanya mana buktinya langit Ada. miliki tiang bergoyang-goyang? Makasih. Mana? Yang punya atap siapa? Ayas. Jawab. Tiang Yang itu punya bukan atap atap. siapa? Tiang itu bukan atap. Ya Mana tiangnya? Tuh. Atapnya. Udah, tiangnya mana? Lalu kamu mengakui tidak pernah menemukan. Sekarang kamu sudah mulai banyak cerita. Ikut gaya-gaya oten yang lain nanti. Ya. Itu gas betul kamu ini. Kamu ini. Atap langit tuh untuk menahan atap langit kan? Saya tanya, apakah atap dengan tiang sama teman-teman? Jawab dulu. Ya beda lah, kan untuk menahan atap langit. Lalu atap langit ada kan tidak saya tanya? Atap langit ada kan Makanya tidak? kalau dalam Al-Quran dikatakan Yudas, langit itu tidak bertiang. Tiang langit Pak Yudas, masa Kok langit kamu ada tiangnya? Atap langit ada. Pesawatnya nabrak Ya, nanti. atap langit ada. Atap langit ada. Kok kamu lari-lari begitu? Yang saya tanya bukan atap langit. Yang Iya. saya tanya Atap mana langit ada kan tiangnya? tidak? Ya mana atap Loh, 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 langitnya? loh, loh.
Ini Bang Yuda Dia sekarang sudah mulai bilang, jadi hoten beneran ya, hoten yang ngeles ya. saya kan tahan. Waduh, Tahan saya asam gak lambung betul kan. kamu lama-lama. Nah, Ini sudah Langit betul ini itu kan- Bang Ziko ya, Bang Anas. sabar. Nah, Saya gini Bang Yudas. Salib, Sudah, nggak ada salib. bukti tiang nggak ada. Salib. Kan saya tanya mana tiang. Loh, apa hubungannya dengan salib? Apa sih yang kamu tanyakan? Kan tadi bicara tentang salib. Loh, tentang salib. Terus kenapa apa hubungannya dengan salib? Penghukuman salib itu kapan terjadi? Anda bilang terjadi pada masa Firaun, masa Musa. Di zaman Firaun banyak disalib kok, tapi bukan salib yang kayak Mana Loh, buktinya? Saya jelaskan sama kamu ya. Di surat Toha ayat berapa? 71. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Apa kamu? Tuha berapa? Tuha berapa? Toha 71. Kamu jangan main-mainan Bang Ucup dong. Oh, berarti Jadi ada pangkal pohon penyaliban dong. kurma yang disebutkan oleh Firaun itu tentu tidak berbentuk kayak kamu yang salib segi 4 itu yang palang. Ya kan? Batang pohon Salib kurma segi tegak lurus, 4. hukum. Kalian menganggap salib itu selalu dengan yang kalian itu, yang plus itu. Ya kan? Berarti Itu sudah itu. bukti tidak ada kan? Bukti tidak apa? Ini bukti. Di zaman Firaun sudah ada kok orang itu. Kamu Tidak ada, bro. di zaman Firaun sudah ada yang dihukum salib. Sejarah Oh, iya. dunia ini penyaliban juga Loh, terjadi loh. pada bangsa Romawi. Iya, ini kan Wah. di zaman Firaun ada nih. Firaun Loh, tidak tapi pernah aku ada penyaliban, tidak Ya, ada. ini buka surat Toha itu 71. Ayo, buka. Itu namanya Kok fakta itu? tidak benar. Loh, Al-Quran kami menjelaskan sesuai hujah. Oh, sesuai Al-Quran. Iya. Berarti Apa lagi? buktinya mana? Loh, Buktinya buktinya kan sudah mati. Firaun sudah tidak ada. Zaman Firaun sudah. Tapi diceritakan. Iya. Oh, berarti Kenapa rupanya soalannya? Kenapa? belum ada benar juga itu, Bang. Nggak ada masalah kalau nggak ada benar. Kamu maaf, saya tanya kamu saja tadi kok. Iya kan? Mau bukti sampai sekarang maksudnya Pak Yuda satu. Paling sedikit sejarah kan. Loh, sejarah itu kamu jangan samakan sejarah dengan Al-Quran. Sejarah itu bisa saja berdusta. Sejarah bisa diputarbalikan. Contoh serangan 11 Maret. 11 apa itu yang di Jakarta yang di Amerika itu kan sejarah. Seolah ISIS kan, bukan ISIS, bukan Osama bin Laden. Sejarah tidak mutlak, Bos. 11 Sejarah Oktober. tidak mutlak, tapi kalau Al-Quran itu mutlak. Ya, 11 Ya, Oktober. ingat serangan 11 Jadi, 11 apa itu September? tidak bisa Tunggu, di- Yudas. tetap- Diam, Yudas, diam. dibuktikan. Diam. 11 September 2001. Itu sejarah mengatakan pada situ adalah gerakan daripada Osama bin Laden. Sekarang membuktikan tidak ada. Ternyata itu dusta. Irak dikatakan memiliki senjata pemusnahan massal. Kita percaya pada saat itu, tapi sekarang tidak ada. Anda membaca sejarah. Sejarah belum tentu mutlak. Tapi kalau Al-Quran pasti mutlak. Saya ambil contoh sama kamu. Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu. Tapi dia sudah mengatakan, Alam taron Allah anzala minas sama iman tahrat nabi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali jadum bidum wa hum rumutah wa minal jibali jadum rum wa hum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Surat Fatir ayat 27. Bang Ucup Aku bilang bantah itu. 11 September 2021, padahal bukan. 2001. Telinga kamu di mana sih? Udah error Pak Yuda lama-lama. Bang Yuda semakin parah sekarang Bang Ucup. Jadi, Bang Sepriti. Iya, ini kan dengan Berarti- Bang Ucup, ini kan satu partai ini. Tapi sudah gara-gara ini nggak apa-apa, ada pilih yang lain nggak apa-apa. Ini. Oh. Kita perang aja gitu. Oh, Ini tidaklah, misalnya. saya pastilah satulah. Oh, tetap Prabowo. dukung ya kita. Oh, Prabowo oke, di aman. Jepang. Saya ditanyakan tari Iya, salib apa ditanyakan. Iya. Males Bang Yuda. Jadi dia seolah-olah hukum salib Ini itu tidak terjadi di zaman Firaun. Di zaman Firaun terjadi hukum salib, tapi salib yang dimaksudkan itu berasal dari bahasa Arab, salabah. Itu orang diikat, pantatnya loh diikat gitu supaya mati perlahan di pohon. Tidak identik dengan yang seperti yang tanda Sabar, panah, sabar, tanda sabar, segi sabar. 4 itu plus. Sabar. Iya, Sulaba. kamu. Apakah Suloba? Salaba. Oh. Jadi, Sulaba. Kan Bang Ucup bicara nggak mungkin ngada-ngada lah. Gimana kamu? Salaba kah apa bahasanya itu? Apa? Salaba kah apa namanya? Salaba, salib. Salib itu diambil daripada bahasa Arab, salaba.
Iya, makna asal, menjelaskan makna asal salaba adalah sayid berat. Punggung disebut oleh Al-Quran dengan istilah sulbi. Jadi diikat dia tulang ekornya supaya mati perlahan. Tapi kalian mengidentifikasi dengan apa? Seolah-olah itu huruf plus. Tapi belum dibuktikan jadi. Ya, bagaimana belum dibuktikan? Ini kan Al-Quran menjelaskan. Al-Quran mengatakan kiamat akan terjadi. Kalian tak bukti, tunggu aja waktunya. Iya kan? Apa Yudas macam-macam dengan Bang Ucup? Jangan sampai saya goreng. Mau ujuk. Timbul persoalan. Yesus ini disalib di kayu salib ataupun di pohon sih? Saya dengar di pohon cemara, dengar. Iya, bukan masalah kan anak. Tidak. Iya, itu kan. Kalau di pohon Itu itu kan kan bersesuaian ayat dengan di zaman Bible. Firaun. Iya kan? Di zaman Firaun kan bukan di kayak tiang jemuran itu, tapi di pohon diikat gitu loh. Dan ada literasi dalam Bible yang tidak tahu di mana saya dapat kemarin itu memang bahasa Inggris. Iya. Di pohon dia, Iya, bukan di jemuran di itu. pohon. Masalah penceritaannya berbeda ini. Ini mana satu? Di pohon atau di tiang kayu ini? Saya tanya Bang Yudas itu. Bang Yudas, Salaba itu cari di mana ya? Saya buka di Google tidak ada ini. apa? Jadi apa? Salaba. Tahu Bang, itu. Apa? Akar katanya salaba itu. Dia nggak dapat di Google. Google. Berarti ini karangan abang ini. Coba kau cari Tunggu. Dia bilang sebentar. Dia bilang karangan saya. Ini. Karangan saya. Karangan saya. Kata salib. Tenos, Rasanya tenos. apa? Sudah kelihatan ini. Udah, Yudas, kamu lihat itu. Jadi kata salib itu bukan dari kata Bible. Kata salib dari bahasa Arab. Gitu loh. Kamu. Nggak dapat literasinya. Rupanya kamu tenggelam tadi cari Google ya. Iya, Bang Ucup suruh cari si Yudas itu di toko material, jangan di Google. Sama Yudas tuh pakai palang aja Bang Yudas. Pakai palang. Jadi literasi tidak ada ya. Masuk Tidak Bang ada ya. Yudas. Sabar. Literasi nggak ada. Emang tuh ketikanya Bang Ucup. Iya, di mana literasinya? Nggak perlu lah. Kamu pakai goreng-goreng teman-teman Islam yang di koma lain lagi nanti. Berarti tidak bisa dibuktikan tuh. Ya terserah lah. Yang penting ada literasi yang saya miliki. Loh, Kita gimana? Loh, kata Wan gimana? Yudas, saya nggak mungkin bohong. Saya nggak ada manfaat bohong sama kamu. Ini. Apa kamu? Udah jelas toh? Padahal sebenarnya asal kata salib diambil dari bahasa Arab. Salib, ya kan? Istilah ini banyak dijumpai dalam Al-Quran tuh. Dalam Al-Quran dan hadis. Al-Manah Al-Gharib Al-Fani dalam kitab Mujan Mufradat Gharib Al-Quran menjelaskan bahwa makna asal, ya, berarti kata dasarnya adalah salaba. Apa Yudas kamu? Sembarang aja. Oh Yudas ini. Ataupun Mau sih ngintip- Bang Yudas, mau Bang ngintip- Yudas ngintip coba lagi ya? diberikan kalau kata aslinya di Bible Bang Yudas itu ada nggak kata salib itu loh, Bang Yudas? Nggak ada, mana ada. Ngopi lagi dia. Lagi googling tak apa Ya. yang di googling itu. Ya. Iya, di jalan ya. Alhamdulillah sehat Bang Ucup. Ya. Waalaikumsalam. Maaf baru lihat typingan di bawah teman-teman. Ya. Bang Anas, ini ada soalan menarik ini Bang Anas yang belum terjawab tadi siang ini. Oke. Ini Iya. soalan yang bagus. Udah juga, Yang udah. Salaba itu nama orang loh. Jadi Nama orang itu, nama bapaknya. referensi di
Iya betul, saya buka Ini Bang Yudas, etimologi Bang Yudas, Bang Yudas. Ini aja sih selama Bang tidak Yudas. ada. Di bahasa aslinya Bang Yudas itu ada nggak kata salib itu Bang Yudas? Di bahasa aslinya Oh, saya ada tidak nggak? tahu. Kalau bahasa aslinya salib itu apa itu? Itu kan terjemahan tuh salib di kitabnya Saya Bang tidak Yudas tahu. tuh di Bible itu. Kalau Itu bahasa urusan mereka aslinya apa itu? yang bahasa-bahasa itulah. Nah, itu dia, itu kan perlu Oh, saya mau belajar buka dia juga lagi. itu kan. Oh, Sudah nanti kamu sudah contoh. dijelaskan oleh Bang Fitri kan. Tapi kayak Bang Anas. berarti kan sama-sama disalibkan. Tapi salibnya di Islam ini kan zaman Firaun kan. Yang saya maksud tadi ini di zaman Firaun hukum salib itu sudah berlaku. Sudah ada. Tapi cuman namanya salib itu diikat di batang pohon, pantatnya atau tulang ekornya diikat kuat-kuat, jadi mati perlahan-lahan. Bukan yang dipaku, itu bukan begitu makna salib pada dasarnya. Iya, paling sedikit kan kasih Kasihan tunjuk. mana enggak. Saya sudah Enggak, buka saya cari kalau loh. kasih Tidak tunjuk ketemu. kamu ini, kamu pakai goreng-goreng teman muslim di koma lain, saya sudah tahu pukulan kamu. Ya kan sekarang saya ini agak ini ya, agak intoleran tidak kamu loh. sekarang ini. Tidak. Kalau Kemarin saya masih toleransi, sekarang intoleran saya sama Judas ini. ini kan Tunggu, buat, Judas. kan saya baca menyalibkan. Makanya saya bilang, oh, ada kata salib. umur 5 mili. Udah. Ini murni langsung masuk itu. Tapi Bang Yudas, karena ada soalan ini, anak bertanya, tapi anak nggak dapat jawabannya pasti. Yesus ini disalib di tiang apa sih sebenarnya? Anak ada membaca, ada di tiang kayu itu kan, ada di pohon. Disalib di mana sebenarnya, Bang Yudas? Yesus ini, Oh, menurut penceritaan itu. Kan kata salib tadi kan di tiang kayu. Gimana? Lah. Di tiang kayu. Di tiang kayu. Tapi kalau kita membaca Iya. PJ version, itu kan ditulis di tree, itu pokok, pohon itu. Gitu kan? Ini di mana ini sebenarnya? Berarti Bang Yudas perlu tukar itu lambang simbol salib itu, ditukar pohon beringin itu. Simbol. Itu Ditukar pohon Tapi beringin. Bang Ya, Judas itu. kalau berdebat sama teman-teman Islam yang ada Yang di sekarang ini intinya- susah. yang Sekarang saya intinya bilang, Bang Judas mau cari pohon Sabar. kayu, udah ditebang. Sebentar, udah ditebang, dibikin kayu zaman itu. sabar. Yang intinya berarti di Islam juga diajarkan salib, begitu loh. Bukan diajarkan Pak Yudan, itu cerita waktu zaman Iya. Fir'aun, bukan diajarkan. Aduh, cerita itu Sekarang kalau begini, Kalau saya kalau tanya, hukuman Al-Quran Bang ini Yudas firman mau Allah tahu kah hukuman bukan? lebih sadis daripada salib itu. Banyak lagi sih Iya, lebih sadis Al-Quran dari ini itu. firman Allah kah bukan, ya kan? cerita. Saya akui loh firman Allah. penyegahan gitu. Berarti diajarkan. Ya, kalau bicara tentang hidup di sini, enggak suka saya ini mabuk gitu. Nah, namanya cerita ya gak harus dijalankan Pak Yudas. Cerita kok dijalankan kemana itu? Sekarang begini, Al-Qurannya kan ini firman Allah. Saya akui loh. Saya tidak bantah. Berarti kan diajarkan juga kan? Di Al-Quran kan diajarkan dikisahkan kejadian masa lampau. Wah, itu Anda harus bisa membedakan Al-Quran ini petunjuk, ada yang sifatnya hukum, ada yang sifatnya kisah tentang Nabi dan Rasul, ya kan? Ada yang sifatnya ilmu pengetahuan. Jadi jangan sama ratakan itu bahasanya Al-Quran itu hukum semua, tidak. Contoh, ya kan? Kita disuruh sholat sepertiga malam, itu jatuhnya tidak kewajib, tapi ke sunnah. Kalau Anda baca itu tentu nantinya kewajib. Sekarang Anda tidak saya tahu. tanya Bang Ucup dan teman-teman. Semua Bang mengakui Ucup aja dosa terlalu banyak Ya. gaya kamu dan teman-teman begitu. Al-Quran itu Muncul ada soalan tadi Pak Ucup. saya tidak bantah. Saya tidak bantah Waalaikumsalam bahwa warahmatullahi wabarakatuh. firman Allah. Ini Bang Pendeta Besar, boleh tanya Pak Pendeta Besar? Iya silakan. Ya, berita besar juga. Pak Pendeta Besar, Mau tanya apa? Mau tanya. kenapa Ya. setiap yang masuk itu tidak najis, tapi yang najis itu yang keluar? Berarti ketika
teman-teman Kristen memasukkan penisnya ke vagina, artinya ke vagina perempuan siapa saja itu tidak haram, tidak najis. Yang penting air maninya jangan sampai keluar. Begitukah Pak Pendeta Besar? Oh, pertanyaan tambah parah. Itulah. Iya, menurut Bible itu perlu ini. Benar kalau di Bible itu kan apa yang masuk itu tidak menajiskan, apa yang keluar itu menajiskan. Sebenarnya kalau penjelasan itu ya jelas pada perkataan. Timitas. Aduh. Kalau berkenaan dengan apa yang masuk itu tidak najis, ya jelas seperti penjelasan Bang Keluarga Yesus itu sesuai dengan 1 Korintus 6 nomor 16. Nyerempet kepada perempuan cabul ya menjadi satu daging. Jelas. Pikiran kamu itu datanya di 1 Korintus 6 nomor 16. Ternyata kamu semua Besar, jadi semua yang keluar dari vagina, seumpamanya orang-orang Kristen itu anak haram semua, anak najis kan keluar. Yang keluar tidak menajiskan, ya benar menurut ayatnya begitu. Yang keluar kan yang najis, berarti anak orang-orang Kristen itu anak haram, anak najis, begitu ya Bang? Oh begitu, jadi anda ini cuma pikiran itu aja, tidak ada. Itu ayatnya berbunyi begitu, yang keluar dari badan. Begitu, saya baru tahu juga ya. Ya sudah memang. Aduh, jadi, bagaimana ya ayat itu? Ini menjelaskan bahwa mereka di Islam ini punya pikiran cuma itu saja loh. Bukan Bang Lira, mungkin itu menurut Bangladesh itu menurut penceritaan Bible. Jangan comot-comot ayat. Itu bunyinya begitu. Ketahuan ini mereka ini. Saya baru tahu tidak mengerti. Ya. Semua yang keluar dari badan itu najis. Iya. Oh begitu ya. Oh, kau baru tahu. Ternyata pikiran di Islam ini cuma itu aja, tidak ada hal yang lain. Bibelnya sendiri. Bibel itu bahasa menjelaskan Bibel itu mudah dipahami. Dia menjelaskan bahwa yang makan itu tidak haram, tetapi kata-kata kotor yang keluar seperti Anda bicara. Dengar ya, Matius 15 nomor 11. Ternyata ini yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang lain yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Sungguh luar biasa. Memang di Islam ini saya baru tahu. Tidak ada satu yang beres lagi. Sungguh luar biasa. Sama Yesus. Cuma bahas itu saja ya. Saya baru tahu. Oh tidak bisa. Ternyata apologet Islam ini semua bahas itu aja, tidak ada yang lain. Tidak bisa. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Mau tanya Bang Pendeta Agung Anas. Jadi coba tanya sama Pak Pendeta ini. Iya. Gini, mungkin ya betul. Ya Bang. Ya di Alkitab kan menceritakan Nabi Musa ya Bang ya. Ya kan? Ada kan? Oh iya. Apakah di Alkitab
di kitabnya Yahudi ada. Iya. Bentar. Angkat barang bentar. Bentar. Pendeta mau angkat barang bentar. Jadi karena pikiran Anda terlalu Orang ada bertanya, kau potong-potong. Biarkan orang bertanya dulu, gantian kau diam. Mulut tidak sopan santun kau, tua bangke kau. Ya, Pisi, langsung bicara dulu. Jadi saya mohon diri karena Yudas, kamu jadi kau ini tidak punya sopan. Ada orang tanya, kau potong-potong terus. Biarkan Pisi mau tanya, kau potong lagi. Jadi menurut Jadi begitu kalau pengikut manusia ya pikir kamu seperti begitu. kau potong-potong orang yang bicara. Jadi kau tidak paham ajaran Yesus. Sungguh luar Kau biasa. diam mulutmu, beri Ternyata kesempatan untuk bertanya. Jadi begini pengajaran Yesus yang menyesatkan kau. Diam dulu, mute, beri kesempatan orang lain. Jadi begitu ajaran Yesus. Diam, ayo Pisi. Iya bang, kan ada kisah Nabi Musa ya di Alkitab. Apakah ada kisah musuhnya Nabi Musa juga bang? Fir'aun, apakah lengkap bang? Kisah Fir'aunnya ada gak? Pendeta besar dijawab. Halo? Mau ditunggu itu. Kalau enggak, Kalau lagi ngitung silakan duit, Bang Ucup. Dibantu Bang Ucup. Kalau yang bantu jawab gak nih? Tanya tembok loh nanti. Jadi memang ya Atau luar Bang biasa ya. Lete. Luar biasa Islam ya. Diam kau yang tidak ditanya kau malah yang berteriak. Diam Ternyata beginilah ajaran Islam ya. Jadi begitu Yesus punya ajaran. Kotor semua. Cuma bicara itu aja, aduh Tuhan tolong. Inilah ajaran yang sebenarnya agama ini Makanya kau jangan modelnya. ikut Yesus, kau tersesat nanti kau. Iya Tuhan, semua bicara tentang itu aja barang-barang di bawah Kau ya. tidak bisa. Jadi begini. Sungguh luar Jadi biasa. begini Sungguh luar biasa. ajaran Yesus. Orang bertanya lain, kau jawab lain. Sungguh Jadi luar begitu biasa. ajaran Sungguh luar biasa. Yesus. Sungguh luar biasa. Kapan Yalah, kau berhenti sungguh sembah? luar biasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua di sini. Buktinya kau masih miskin, kau berdoa sampai sekarang kau miskin terus. Itu Semoga bukti. Tuhan Yesus Tuhanmu tidak memberkatimu berkuasa. dan keluargamu. Tuhanmu sampai sekarang itu kau sembah itu manusia. Jangankan dia menyelamatkan kamu, dia sendiri tidak selamat dari iblis. Jadi, Iblis aja bisa mengalahkan dia. Jadi, apa hebatnya Tuhanmu bisa menang dengan iblis? jadi Kalau begitu, memang ya luar biasa ya. hebatnya kalau Tuhan bisa disalib oleh iblis. Iblis itu yang angkat Yesus sendiri. Diskusi di model Jadi begini ya. iblis itu bisa mengalahkan Yesus. Jadi, itu Bang Ucup. Tadi Bang Judas bilang semoga Tuhan Yesus. Bang Judas bilang semoga Tuhan Yesus, Yesus langsung bantah. Ya kan, langsung bantah itu. Ya kan, pada waktu inilah aku akan berterus terang, kata Yesus kepada Yudas nanti kepada mereka, dan berkata, aku tidak mengenal kamu, katanya Yudas. Inilah dari aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh, bukan setiap orang kayak Bang Judas mengatakan Tuhan Yesus nggak diterima, nggak masuk. Bahkan dia, ya, ini dibantah, ini gimana ini? Langsung Yudas
Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Si Yudas ini tadi ini. Bukankah kami, ya kan? Ini Yudas tadi ngomong. Ternyata Yesus tidak kenal Yudas. Iya. Tidak masalah. Ini gimana nih? Yang Jadi penting, barang siapa sabar. memanggil Yesus Tuhan Yang penting jadi begini Pak. akan Dulu ini dimasukkan udah ke Pak, maksud Yesus saya bilang ini itu kamu bila diakuin gimana nih? Yang penting, iya, membuat yang penting kerusakan katanya. saya baru tahu Jadi bahwa Yesus itu ajaran di situ Islam itu terus seperti terang. begini. Jadi Oh, jangan Yesus bilang itu begitu. terus Bicara Tadi Bang saja. Ucup nggak ada bicara. Oke. Jorok-jorok yang jadi tadi loh. siapa saja Ya. yang menuhankan Dari Yesus itu Bicara akan jorok-jorok dari tadi dicampakkan loh. ke neraka. Begitu Yudas. Bicara dari tadi pertama Kalimat jorok-jorok Yesus dulu. tadi. Nah, itulah Oh, ajaran berarti Islam. Ya, saya baru Bang tahu. Yudas nanti dihalau gitu. Iya. Dia Waduh. membuat kejahatan kata Yesus. Jadi jorok ya agama ini ya, sungguh luar biasa. Dari perkataan seseorang itu menceritakan keadaan agama orang itu sendiri dengan Tapi Bang Yudas tahu nggak di Bible banyak yang jorok-jorok, Bang Yudas? Mau ditunjukkan? Jadi begini, dengan sendirinya saya bisa mengerti bahwa kalian ini cuma bicara itu aja, tidak ada hal-hal yang bisa ini kan membantu orang. tertulis. Ini kamu yakini sih nggak sih ayat ini? Jadi itu sudahlah. Macam mana Coba. Ini kau terima atau tidak? Jadi Dijelaskan ajaran jorok di Kristen tentang keledai. Silakan Bang. Ini malam Sabtu, weekend juga kita dapat hiburan. Bapak kita baca. ya, saya mohon diri karena perkataannya sudah terlalu jelek. Jadi kalau perkataan-perkataan sudah tidak ini, saya tidak mau bicara lagi. Yang penting saya sudah tahu. Sudah tahu bahwa berbicara tentang itu saja selangkangan. Jadi saya baru tahu ya bahwa Islam itu Ini suara di dalam diskusi cuma bicara selangkangan aja. Tidak ada. Aduh, Bang Ucup, agama Bang Ucup. Bang Yudas, panggil ulama Saya baru tahu ya, lagi. saya ajarin mereka. Aduh, kasihan. Jadi saya mohon diri ya, maaf ya, karena perkataan Oh, tidak jangan bagus. kabur Diskusi. dulu. Anak ada soalan loh. Iya. Jadi Kau saya Ini soal penting ini. Saya ini ahli kitab, alul kitab. Mau kabur. Jadi Aku kasih saya kau baru ayat-ayat tahu Allah perkataan supaya ya. kau bisa mendapat hidayah. Bukan Bang Yudas, ada satu soal. Oh, kabur. Kamu Betul, ini jadi seperti janganlah kau seperti ini. Ya. Waduh, Oh, terima kau ini. Lain ini. Host. Bagaimana Pak Pendeta Agung? Salam. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. tes. Ya, pertanyaan saya belum Iya, apa dijawab. itu Bang? Apa soalannya? Nah, tadi angkat barang tadi. Begini Bang, kalau di Alkitab menceritakan Nabi Musa, Iya. apakah di Alkitab menceritakan musuh Nabi Musa juga, yaitu Fir'aun? Ada Kak? Gimana Bang? Musuh Nabi Musa maksudnya? Bang Ucup. Iya, musuh Nabi Musa, Fir'aun. Adakah di Alkitab kisahnya? Alkitab kan punya Oten. Apa? Iya, harusnya ada kan? Di Bible. Ya, ada kah? Itu bagian perintah Anas tuh. Perintah Anas. Pendeta Agung, silahkan. Kalau kita membaca Pendeta tentang Agung. kisah Musa ya banyak. Jangan ngitung duit aja kau. Agung. PC diising ini. Udah aman. Di ngising aman. Nggak usah ditanggapin. Jadi Bang Anas diceritakan dari pendeta kecil. Bukan sampai di dia besar Oten seperti ke Bang. apa. Bukan. Kalau Oten nanya Al-Quran lah, nanya Bible dia. Tak ada pendeta Anas di sini. Silakan pendeta.
Enggak lah kalau kita membaca. Jangan gitu pendeta pasar. Gimana sih kalian? Panas hotel-hotel nanti. Kan Bang Ayah Nggak ada selalu hotel cakap kalau saya pendeta besar, saya pendeta besar. Enggak lah, kasih panas Itu hotel. banyak di kejadian di Keluaran juga ada dia raja-raja tentang Firaun. Silakan Pak Pendeta besar, Pendeta Agung. Iya. Pendeta Agung ini. Pendeta Aduh. Iya banyak bang. Kalau tentang kisah-kisah musuh Musa itu kan banyak itu tentang bagaimana Jangan kaum Midian itu bilangan malu-malu 31. pendeta ini. Terus lanjut. Itu loh. Bagaimana Musa itu melakukan Tuhan mengarahkan dia itu membalas kepada kaum Midian gitu kan. Bagaimana dia pergi berperang gitu kan, banyaklah musuh-musuhnya. Kalau dikatakan Yesus itu bagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu juga anak manusia akan ditinggikan di mana itu. Nah, itu kan berarti ada. Kalau tentang nanya musuhnya Musa ya banyak lah bang. Di perjanjian lama itu membaca aja bilangan 31, di Keluaran 32 nombor 7 hingga 35, bagaimana Musa itu melawan Fir'aun itu kan. Kisahnya panjang sih kalau mau bertanya tentang itu, banyaklah tentang itu. Kalau dijelaskan satu persatu 3 hari 3 malam nggak selesai sampai Yesus datang kembali bang. Begitu bang, jadi singkatnya gitu. Ini anak mau ini tadi sebenarnya dengan Bang Yudas, saya kabur juga dia. Dia mau geledah Yesus ini macam kenal pula anak sini. Tongkat baru ini. Iya, jadi dia ini. Saya bertanya, jadi kalau itu biasanya sarapan pagi. juga. Iya. Oke, pendeta besar saya, karena pendeta besar sudah menjawab secara Bible, saya menjawab secara Al-Quran, ya kan? Ya, silakan. Ini. Iya, ini kan dia bertanya, siapa tahu dia mau syahadat, kan ada masalah ini. Iya, Al-Quran diterangkan. Iya, diterangkan di Al-Quran. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Fatawalla bi ruknihi wa qala syahirun aw majnun. Tetapi dia, Fir'aun bersama para tentaranya berpaling berkata dia adalah seorang pesihir atau orang gila. Fa'aznahu wa junudahu ya kan fanabasnahum fil yammi wa huwa mulim. Oke, maka kami siksa dia berserta tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Jelas ya? Iya. Tapi kalau ditanya di Bible, pendeta besar pun tidak bisa menjawab rupanya Bang Anas. Jadi kurang setahun lagi dia, baru selesai, baru 11 tahun dia dipatikan ulang alik. Iya, biar ulang alik lagi nih. Terima kasih penjelasannya. Waalaikumsalam. Loh, kemana ini? Kok sepi nih? Loh, kemana ini? Mana? Iya. Oh ada, pikir sinyal Anas nge-lag gitu. Merah-merah juga. Ini yang apa sih? Iya nggak apa-apa. Ini soalan yang penting coba diceritakan dulu terkait itu terjadi kriminalisasi kepada para pedagang yang tidak bersalah itu gimana itu ya? Di pasar ngamuk-ngamuk itu. Ya, secara tegas dan lugas lah pakai data. Tidak masalah. Nggak apa-apa. Ya, nonton TV juga. Ya. Sudah kejang-kejang dia. Lucu kompor. awal sangat kompornya nih. Belum tengah malam nih Bang Ucap, gimana sih? Aduh. Tapi
Tapi bagus juga soalan ini ya. Bagus ya. Soalan ini bagus ya Bang Keledai Yesus. Bagus ini. Bagus itu. Keledaiku. Aku cari-cari sampai sekarang belum ketemu. Itu bagaimana itu? Kemarin mengaku setiap narasi aku nih pendeta besar dari mana tuh Vatikan. Selalu itu terus saya ketawa terus kok. Wah, sekarang malu pula. Bukan masalah. Kejam-kejam itu. Bukan masalah di sini ada cewek loh. Komal pun komal cewek. Gimana sih? Aduh, gimana ya tak apalah. Dia segan-segan juga kita ini. Bang Ucup nih kompor aja nih. Masih awal nih. Malam masih awal ini. Kalau lagu itu apa Mbak Tara? Tajuknya itu Malam Masih Muda itu. Apa itu? Tajuknya apa Bang? Nyanyi aja. Tajuknya apa? Malam Masih Muda. Tuh viral itu. Bisa itu. Tak, memang abang lain cakapnya. Semalam dengan sekarang tuh. Semalam tuh dengan sekarang tuh lain cara cakapnya. Kayak sekarang malu-malu, kemarin kayak ganas gitu. Aku nih pendeta besar. Sampai rungkat. Sekarang kayak pengantin baru. Nanti sebelum ke Keledai, Pak Ucup ini aduh bahaya yang begini nih. Ini tolong dijelaskan dulu Markus 7 nomor 15. Markus 7:15. Itu sudah. Keledai pun datang-datang tadi, yang keluar inilah, yang masuk inilah. Ini ada hubungannya dengan Keledai kelihatannya nih. Tak tahu Bang Hayas malu-malu mau cakap itu. Ini Pendeta Agung kelihatannya ada hubungannya dengan Keledai ini, yang masuk ini. Iya, saya tengok Bang Hayas itu kalau bernarasi itu bawa pohon kelapa lah, apalah kan. Di sini ini Markus 7 nomor 15 nih ada hubungannya dengan pertanyaan Bang Ucup ini. Di sini lain pula. Tak tahu kenapa. Markus 7:15. Sama Ros, ini Markus 7 nomor 15 nih. Cuma dijelaskan apa hubungannya dengan Keledai. Markus 7:15. Apapun dari luar yang laut yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya. Ya jelas seperti yang dijelaskan oleh Bang Keledai Yesus tadi berkenaan dengan apa yang masuk itu kan. Yang masuk contoh ke dalam keledai betina contoh gitu kan. Tidak menajiskan itu. Jangan dipotong-potong loh. Tuhan marah nanti. Berarti apa yang masuk contoh dalam lubang gitu kan. Ya, ke dalam lubang itu enggak menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Berarti udah masuk, disimpan gitu kan. 9 bulan ini keluar enggak menajiskan gitu loh. Yang masuk tadi menajiskan gitu. Yang masuk enggak menajiskan, yang keluar itu najis gitu loh menurut Markus 7 nomor 15 gitu loh. Gitu kalau menurut Markus 7 nomor 15 gitu. Ini bersangkut paut juga dengan tentang bagaimana memasukkan ke dalam lubang keledai betina itu. Nyambung gitu loh. Nyambung. Iya. Aduh. Jadi Mas, jaringnya dimasukkan itu tidak najis ya? Aku suka itu Yesus tanah haram ya. Ya panas. Itu. Ya, menurut penceritaan Bible gitulah Bang. Jadi Yesus itu kan yang keluar dari seseorang. Itulah yang menajiskan. Berarti Yesus inilah najis. Iya. Nanti kalau ditanya kata Bang Hayas
Aku sih baca saja. Aku sih baca saja, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tuhan marah itu. Ya, nggak bisa mbak. Ya baca, nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambahin. Nggak bahaya tak itu Bang Anas? Gimana? Itu sudah terkenal di Kamal-Kamal tuh. Assalamualaikum. Ada pendeta besar nih, Anas is the best. Waduh, terkenal ya di pendeta besar. Nanti pakai jas ini lama-lama kalau begini. Tapi di sini dibilang pendeta besar malu. Tak nak dia. Kasih mancing aja itu mbak. Itu sebab kalau di Komal-Komal itu kan noten itu kan ya mau udah itu. Kenapa Bang tertarik dengan komal-komal yang di Indonesia seperti ini? Malaysia tak ada kan? Enggak ada. Enggak, memang dulu di itu. Apa tuh suka aja ngobrol-ngobrol gitu kan. Apatah lagi banyak ini berlakunya penyesat ini kan. So kalau tidak kita siapa lagi gitu kan. Sekarang meledak tuh, lagi-lagi meledak. Ada Bang Ucup, ada Bang Hedai. Bang Hayas, meledak huruf kecil ada di tempat Billy. Di tempat Billy barang mak pun dia cakap dah. Barangnya mak pun dicakap sama meledak itu. Mbak Anas, nanti itu ditambah itu Markus 7:15 ya. Iya, boleh dijabarkan. Ya, bagus. Enggak sia-sia kita ke Vatikan dah. Benar lah. Enggak sia-sia kita. Berarti dia sedang mempraktikkan ini Bang Anas. Ya, semuanya tertulis itu. Benar jelas. Kita kan aja baca aja Bang Anas ya. Iya, kita baca aja, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin gitu loh. Tuhan marah nanti, nggak main. Tadi Sapulete bilang apa? Satu PLP Sapulete atau Ferry yang bilang? Berarti Yesus itu najis. Iya. Songkat baru Bang Gede Yesus. Itu udah lama juga ini. Apa? Songkat baru. Bukan, nggak pakai songkat. Oh, Pak Iksan ini ada aja ini. Bukan lah. Ngompori, Sapulete kompor juga sama dengan Bang Ucup itu. Iya. Kompor awas sangat ini. Mau cerita apa? Cerita ada ini juga. Bang Firi, Assalamualaikum Bang Firi. Ya, waalaikumsalam Bang Hayat. Ya Allah, mana aja Bang. Ngomong aja Bang. Gimana Kak? Ada ini juga. Gimana? Enggak, dibawa aja, biasa dibawa aja. Oh. Dibawa nyimak. Iya. Iya. Bang Fahri bukan? Gimana Kak? Bukan Bang Fahri ya? Bang Fahri, bukan ya? Iya, kenapa Bang? Yes. Bukan Bang Fahri ya? Bukan ya? Ferry. Oh, bukan. Ferry Hat. Ferry siapa ya? Ferry Hat. Bukan. Ada itu yang pakai akun jempol kaki itu kan? Oh, Ferry itu ya? Bukan, Ferry siapa? Bang Fahri. Itu Fahri. Iya. Ya. Ya, dilanjut Bang Hayas. Ya, lanjut. Anak mau isyak juga bentar nih. Ini anak gaduh-gaduh pula ini. Bentar Bang. Bentar. Gaduh ribut ya? Gaduh kelahi. Ya, bentar. Sekarang ini Malaysia juga.
Oke, Malaysia. Oh, sama-sama Malaysia. Bagus lah. Ini kalau Bang Ferry mana Bang Ferry? di Makassar. Kalau keledai Yesus ini mirip suaranya Demayan. Kalau gini. Suara siapa? Demayan. Oh, bagus lah. Tuh, songkatnya kan. Bang Ferry, ada isu apa nih Bang Ferry? Bang Sapulete biasanya dia ngintip-ngintip hotel. Terus ada berita apa nih? Lanjut. Macam nih kalian seperti Bang Hayes kemarin tuh, dia narasi berapa macam-macam, tanya jawab sesama muslim, lepas tuh panas-panas yang di bawah tuh naik. Kalau diam-diam mana mau naik? Itu kan pancingan. Hotel biasanya ngamuk. Udah ngamuk naik dia. Itulah kalau kalian diam-diam mana dia naik. Hotel maunya ribut. Kalau kita dapat namanya nggak mau dia. Itulah. Bentar. Keledai. Saya nih cari keledai yang diambil sama Yesus. Janji mau dikembalikan tapi tidak kembali. Sampai sekarang itu nggak ada hotel yang bisa jawab. Tanya sama Sapuliti itu. Politik, gimana keledaiku? 1928. Apa itu? Wah, tidak. Togel ya, nomor togel itu ya. 1928. Iya tuh, diupotkan di situ di Bible 1928. Belum dikembalikan. Jangan dibawa ke situ. Aku pusing kalau dibawa ke situ. Perutku nanti dikejar. Ceram. Mana si Anas? Aduh, pendeta. Aku nih kalau nggak ada Anas nih sepi ini. Anak dia gaduh. Tekan. Gaduh terus. Bapaknya ribut keledai, anaknya gaduh. Anak dia masih kecil-kecil tuh. Dia cerita keledai, anaknya gaduh. Aduh banyak, aku mau tanya nih sama pendeta Agung. Naikkan hotel lah, bos. Dari hotel host di share. Ini nih ada yang naik nih, siapa nih? HP-nya lemot lah kalau dinaikkan orang lambat. HP siapa? HP host? Iya, saya. Jangan bikin malu lah. Malu sama hotel nanti. Jangan bilang begitu, ganti HP bagus. HP-nya bagus, wifi-nya lemot, banyak yang pakai kan ini. Oh, HP-nya bagus, tak sama dengan HP Sapuliti itu. Selamat malam Bang Yesus PHP. Macam mana ini mau bilang apa? Al Ihsan ya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ini hotel kenapa tidak mau naik ini kalau begini? Iya. Masalahnya aku juga tak ada teman Oten, jadi mau undang itu
tak ada. Lagi apa Bang Anas? Bang Anas lagi ini Anaknya gaduh. Anaknya gaduh dia. Oh. Tengkar dia, anak dia kelahi. Bang Yesus. Kenapa? Ordan katanya mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kenapa kok pakai undian? Pakai undian. Iya, kenapa Jam? Iya, kenapa? Kenapa Roh Kudusnya tidak bisa kasih tahu? Dia harus pakai undian. Ada itu ayat tentang undian kalau nggak salah itu. Aduh, saya lupa. Iya Bang. Kan ada yang ayat tentang undian itu Bang ya. Iya, tapi aku lagi. Undian. Iya. Waktu memilih siapa itu. Iya, tapi aku nggak bisa mikir ke sana. Otakku lagi pusing. Kalau pulang-pulangin. Pusing aku. Nggak dipulang-pulangin sampai hari ini juga. Itu. Tadi itu apa yang kalau itu berhubungan dengan Markus 7. Ya udah simpan lah. Jadi matikan itu. Itu. Udah simpan. Markus 7 nomor 15 itu Bang. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya. Nah, yang masuk itu tidak menajiskan. Nah. Tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Ya. Itu cocok katanya Bang Anas, itu ada hubungannya. Tidur. Aduh, anakku ribut mau minta beliin roti bakar pula. Bapaknya sibuk dengan keledai terus. Ya, sebentar. Ya. Aduh, aku turun dulu lah. Repot dah. Oke, Bang. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Ferry di atas ngapain? Cuma nongkrong, nggak ngomong, nggak apa. Ferry. Lanjut Bang Udah ini lagi ngecas nih. Mau lanjut macam mana ngomong sendiri Sapu? Iya, aku ngomong sendiri. Atau host buat apa host nggak ngomong? Aku ndak ini kalau tak dengan Sapu atau Ferry ndak bisa. Takut salah ngomong. Ferry. Ferry ini memang lah. Ntar aku ganti perangkat dulu ya. Turun. Untuk naik lagi. Naikkan yang di bawah siapa aja itu. Naik logika. Ini Bunda Cut. Mana ada Bunda Cut? Ada itu di bawah. Naikkan aja. Oten memang kurang sudah sekarang. Udah punah.
Iya, ada mau naik-naik itu kayak malas. Karena ya itu selalu kalah. Bang Ferdiansa coba naik. Aku penasaran dari kemarin selalu datang. Tapi tak mau naik. Kok turun? Terpental apa ya? Kok bisa ya gitu-gitu ya? Ferry. Ya. Tidur ke? Kenapa? Tidur ke? Enggak, dengar-dengar aja. Iya, sambil pejam mata kayaknya. Ini keledai Yesus apa yang Alexan ya? Siapa sih? Alikan macam mana? Tadi itu disebut sama Sapu. Tuh, bukan Al-Ihsan tadi naik juga tapi dia turun. Anaknya juga nangis minta belikan kue. Sebenarnya saya malas dengar kalau suara-suara apa nih, keledai. Itu di atas itu keledai. Seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Kok dipakai pula? Itu namanya keledai. Keledai Yesus pula. Ntar lagi dicolok. Apanya? Tahu ini keledai ini. Mana si Sapu tadi mau ganti gak naik? Tadi aku tuh di roomnya Wong Kudus cuma dibawa dengar-dengar. Tapi kok cakap lupa di mute gitu ya? Maksudnya apa tuh kan ikut tuh suara tuh dari atas. Maksudnya tuh aku lupa apa ya, geser gitu kan supaya nggak ada suara. Ya mute gitu maksudnya, nggak ada suara kan masuk tuh suara. Entah siapa yang salah. Siapa yang salah? Kenapa ini? Hai. Kenapa? Tak ada Enggak, habis ini semua, perlu habis semua dia. Macam mana kita nak nyanyi je lah. Oh. Enggak, gini loh. Mbak bisa nggak nih di sini nih bisa narasikan keledai ini? Bisa? Bisa lah. Bisa ya apa-apa. Kenapa tak kurungkat ya? Rungkat itu satu hal lagi ya. Takut pelanggaran seperti yang satunya itu ya, gitu ya. Ya kita kan perlu menghormati pemilik komal juga sih, apatah lagi kita ini kan ini sih sebenarnya gitu loh. Iya, saya tahu. Tapi kalau memang itu sebenarnya tertulis kan, gitu kan? Iya memang tak. Kalau memang itu yang mau dibuat oten kepanasan ya tak apa. Iya, ini sebenarnya tentang keledai betina ini harus kita jabarkan sebenarnya kan. Maksudnya seharusnya mengapa perlu... gimana? Ntar juga dirungkat di apa tuh di report atau ke Bennett baru tahu. Iya itu aja. Macam mana sih? Aku pun tak paham yang macam mana ceritanya itu, yang keledai itu tak paham makanya.
Yang hilang kan hilang. Kan hilang. Aduh, itu masalah dia. Itu yang ada jawab. Simba. Jadi ada Saya jarang-jarang pergi room orang. Yang memang, Bang. Yeskel itu Bang Hayas, Yeskel berapa? 13-12 ya berapa tuh? Itu kan ngeri juga. 233. Ya itu agak ngeri. Sebenarnya di Bible ni banyak sih Bang. Kalau tentang buah betik itu kan, buah betik itu banyak di Bible itu. Kalau Betik tahu tak Ferry? Ya udah itu yang di Yeskel. Ya buah betik itu kan. Aku nggak tahu. Yeskel 23 nomor 3. Kalau kita kalau kita ingin jabarkan tentang ayat-ayat di Bible ya banyak yang enggak sesuai itu kan, yang enggak sesuai dibacakan gitu loh. Cakaplah Bang Ayah, saya nak tutup telinga dulu. Cakaplah. Ya. Cuma kan kalau Al-Quran kan jelas gitu kan. Al-Quran tu bahasanya itu indah gitu kan. Iya benar. Macam yang bahasa wanita itu kan dibahasakan dengan kebun gitu kan. Ya itu dia. Itulah kehebatan Al-Quran gitu kan. Kehebatan uniknya Al-Quran itu jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Berbeda dengan Bible. Iya. Kalau kita ingin jabarkan itu enggak sesuai untuk dibacakan secara umum gitu loh. Ya, apatah lagi untuk anak-anak. Kalau kita je jelas Al-Quran, bedakan dulu Al-Quran, bedakan dulu hadis, bedakan dulu sirah nabawiyah. Kalau mungkin di pesantren ada itu, mungkin Mbak U kan ataupun Mbak Wiri tahu itu ada kitab Quratul Uyun. Mana aku pernah ke pesantren Bang Hayas. Ada itu kitab Quratul Uyun, itu memang membahas tentang konteks rumah tangga gitu kan. Bang Hayas. Tahu nggak, aku belajar ngaji nih sama host. Banyak bacaanku itu salah. Iya masih Anas Bang. Sama si Anas juga. Aku enggak masih belajar juga gitu loh. Apa-apa. Merangkak-rangkak juga Anas Al-Quran itu kepada jangan. Cumanya sekedar untuk memberikan ini edukasi tu kan, ya apa-apa juga kita. Ini Sapulete ganti apa lagi nih Sapulete? Ganti akun lagi kah? Ganti perangkat apa kalau perangkat? Oh HP-nya ya diganti. Naik Sapu. Sapu ini banyak HP ini Sapu. Paling beli tadi mungkin. Baru beli. Banyakan apa? Dia bilang 1 minggu habis ini and free 3 Bang. Kena makan. Ya, beli handfree yang RM5 ya, cepat habis lah. Iya. Kalau baring-baring gitu kan, baring-baring dia cepat patah. Ya. Yang gampang tuh konektornya. Betul lagi. Headset, konektor, itu konektor cas. Yang gampang atau lepas. Tapi saya enggak pernah lah punya HP sampai rusak konektornya itu. Enggak pernah. Paling jatuh. Sebenarnya apa IC itu mungkin? Konektor itu. Bukan Bang, tempat charger. Tempat cucuknya tuh. Oh, iya. Charging. Lubang charging. Iya itu. Biasanya kan dapat tepat tuh dipasangnya, cuman biasalah Bang kalau HP dun macam itu. Lain dengan handphone Malaysia. Ya jelas, saya ada satu lubang banyak-banyak. Oke ya, itu jadinya. Satu lubang itu kan, itulah tempat charger, itulah tempat apa-apa. Bukan, maksudnya kan ada kan satu lubang itu kan tempat charger, tempat masukkan apa? Charging, lepas tu headset gitu kan. Itu kalau ganti-ganti charging. Oh ya.
Ya boleh satu lubang Iya. rame-rame tuh. Salome itu bang. Salome itu bang. Tak macam itu Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Ini Sapulete. Bang Anas, ini kalau pakai HP ini ya sinyalnya pusing-pusing. Oh, Payah juga. nge-lag. Iya Muter-muter. pusing terus. Pusing tuh apa? Bang Ayas sih tak tahu pusing. Muter-muter. Kok tak tahu cakap malah ke Malaysia kah? Iya. Cocok Bang Anas tuh, muter-muter tuh pusing-pusing. Iya pusing. Tahu lah. Muter-muter. Bang Ayas dekat kedai ya duduk Keledai? Kedah. Mana ada keledai? Kedai. Kedah. Kedah. Iya, Kedah. Nas. Kedah, Nas, Sungai Petani. Kedah ya. Sungai Petani. Dekat Selangor, ya Bang? Iya. Rata-rata orang Malaysia kan kerja di office ya, Bang Anas ya. Office. Kenapa kamu tanya Juga ada itu? juga. Pertanyaan apa itu? Orang Malaysia itu kerja nak yang sedap, lepas tu nak pakai ikon, gaji besar ya Bang. Jarang-jarang. Entah Bang Anas. Juga sih kalau ikut orang juga. Anas kan lebih suka itu. Bisnis ya. Ada orang kan suka kerja macam di ladang gitu kan. Kerja macam apa? Ladang. Di kampung-kampung gitu kan. Ada. Ladang sawit. Semua juga suka di office. Sayuran. Mahal sana sayuran. Ya itu tapi bukan bosnya yang turun pekerja. Kalau macam itu. Iya. Bang Ayas ini kayaknya nih apa bisnis. Siapa sok tahu harusnya. Tidak tahu. Tanya aja nggak apa-apa kan, tanya terus, nggak usah sok-sok menebak gitu, sok terus tahu gitu kan. Apalah sok ini orang. Sok tahu. Kan kalau macam nih kalau Bang Ayas tuh kerja macam pejabat, dah tentu tak boleh main handphone, tak boleh main TikTok. Ini keledai dibawa, tak kan kerja pejabat, betul tak Bang? Pasti kerja Bisa sendiri. Juga. Tak boleh kalau pejabat sampai cakap keledai. Apalagi saya dengar Bang Ayas itu kalau bernarasi batang kelapa apa. Saya cakap, kan. Jangan banyak ini sakit kau. Bang Sapulete, itu tahu itu dia. Darah. Masalahnya saya dengar dekat bawah, bukan masuk Komal. Dekat bawah. Itu buka itu. Kita kan kalau kita untuk bernarasi kan kita perlu menghormati host juga gitu loh. Di mana-mana Anas begitu. Gak bisa sembarangan loh. Tapi kalau dah panas itu Bang Ayas itu terus buka on cam. Itu saya tahu. Saya di bawah, lima aja. Kalau nggak Bang Syafri itu Anas udah kenal lama dia. Udah ini juga dia itu. Udah ngerti dia. Apalagi kalau mau narasi, mau bahas colok-colok. Mana suka-suka gitu. Gak bisa, Mbak. Tak, narasinya Bang Anas ini slow. Awalnya slow. Nanti tengah perjalanan itu gas terus. Gitu terus, sudah terus. Nah, gitu.
Semalam, bukan semalam, pagi kemarin kan di Komal Sekarang Sapa udah itu. pulang di tanah air, pulang di Sudah Bang, sudah. Tapi selalu pergi sana. Sudah di Oh, Endun, ini tapi mesti selalu pergi sana. suara anak D-Day ini mungkin. Sinyal. Tapi bagus kok. Tak ada masalah. Suaranya Bang Anas tuh Iya, katanya Nah. delay. Ya, saya ini kan juga pekerja office ya kan. Tapi bebas sama main TikTok kapan aja bisa. Aku nggak tanya kamu. Office apa? Bengong kau. Orang kantoran. Kamu itu pengacara, penganggur banyak acara. Banyak kantor Nah aku. kan? Mental Bang Ayas. Lompat cari room yang asik buat ngobrol gitu. Tak Bang Ayas dari tadi tuh mau cakap yang itu tapi tak enak. Kalau orang Masalahnya udah tak pernah ini ya. tak pernah naik ke sini. Ferry, bangun Ferry. Sudah tak ada ini. Sudah tak ada apa namanya? Ini pising lu ah. Sudah tak ada Bang Hayas. Bangun. Aku dari tadi mau ngegas tak sedap. Ngorok si Ferry. Kenapa? Enggak, lagi ada apa gitu. Capek Kerja kayaknya si ngantuk aku Ferry. Iya tadi siang kayaknya kerja itu 1 hari tak ada aktif. Sama dengan itu siapa Iya namanya? itu diselesaikan di depan rumah itu. Aduh capek aku. Saya kerja seharian tadi Siapa gak main TikTok. Aduh. Pokoknya aku live tadi Sapu tak ada, Ferry tak ada, orang-orang ini tengah bekerja. Saya sengaja, saya tahu kamu lah. Kenapa sengaja? Ngapain sengaja seperti itu? Kalau kamu sengaja nggak tengok aku, sekalian saya blokir. Langsung gitu ya, gas-gasnya ya. Iya, ngapain? Kalau kamu jawab memang sengaja saya tak tengok, saya tahu. Sengaja bagus saya blokir. Bagus saya blokir. Nah, terus yang komen itu siapa? Percuma kan saya lihat kamu nggak naikkan orang, naikkan baru tweet di atas dan turunkan. Itu tadi saya bukan naikkan, tertekan, entah kenapa tertekan mau alasan. Sumpah. Masya Allah, aku kalau di toko tak berani naikkan orang karena kalau tamunya itu cakep aku tak bisa jawab. Sumpah tertekan itu kan ada undangan itu yang tertekan. Saya mau tap itu. Ngapain saya turunkan cepat? Mau mempermainkan orang. Saya dikira tes celup. Habis kamu semalam juga saya dibikin teh celup. Ya udah aku turun aja, kalian bertengkar aja. Tak ada yang betul kalian sudah. Sama hostnya tuh, aduh, lama-lama bikin rambutku bikin nipis. Dengar Kak Ferry. Kenapa nipis? Rontok. Berpikir gitu ya. Pusing. Aku juga ngantuk ini. Itulah. Nanti ngorokku kau dengar. Itu Ferry yang lima. Udahlah, serungkat aja. Ferry itu juga ngantuk. Dah kalau rungkat ya terserah lah. Hak kalian. Kok hak kalian? Kalian tuh orang banyak bro. Kalau kamu bilang hak iya, hostnya. Kalian berdua itu. Loh. Orang nggak dirungkat kok masih. Ayo kita gado.
Kalau Iya, merungkah, gaduh aja gimana ini? kalau merungkah, Saya ketemu sapu pasti gaduh lah. Kenapa ya? Macam itu pun mau jadi istri hari-hari kau tabu aku. Iya, kita cuma dengar kayak suami istri gitu bertengkar gimana ini kita mau turun Iya, aja sapu. hari-hari tengkar terus. Oh, tadi kau ada pernah Bang nggak? Hayas dibilang hostnya sok tahu, sok tahu. Iya, Ini orang mana boleh begitu? tanya aja langsung ngapain. Kita bertanya dengan kita bertanya dengan orang lain, kamu jangan menjawab. Kalau kamu menjawab menjas saya itu berarti kamu mempermalukan saya. Berarti salah ya. Salah ya. Salah nggak saya? Ya pikir, sedangkan ngomong les. Si Haya saja dari tadi mau cakap apa-apa segan sama hostnya. Apa sekali aku ngomong biasa. Hostnya sok tahu. Yang biasa kamu sama dia. Aku enggak. Yang bilang tuh kan saya udah ngomong yang biasa tuh saya bukan kan.
Jaga dia, rebut kembali hatinya,